Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Oke, kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris dengan judul atau dengan bahasan Simple Past and Present Perfect Tense. Oke, silahkan disimak materinya baik-baik. Nanti di akhir penjelasan setelah itu di slide terakhir itu ada tugas untuk bahasa Inggris. Nanti anak-anak kerjakan. Nanti tugasnya biasa dikerjakan di buku, nanti difotokan, kirim ke WA ibu seperti biasa ya. Disimak baik-baik biar ngerti cara ngerjain tugasnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Listen me well, oke? Oke, yang pertama the comparison between simple past and present perfect tense. Nah, di sini Ibu bikin biar anak-anak tahu perbandingannya atau lebih tepatnya bisa membedakan ya. Apa sih itu simple past, yang bagaimana sih itu present perfect tense. Oke, kita lihat saja di kolom pertama simple past. Di sini Ibu sediakan Ibu berikan arti. Yang pertama, simple past itu adalah suatu bentuk tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu di masa di masa lampau. Jadi waktu terjadinya itu kegiatannya di masa lalu, di masa lampau, selesainya di masa lampau juga gitu ya, nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, simple past ini kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja bentuk dua atau dalam bahasa Inggris itu verb to, kata kerja kedua ya. Nah, anak-anak kalau bingung bisa lihat di kamus, yang kamusnya itu yang kamus-kamus kayak 1000 miliar kayak 30 juta gitu judulnya, yang kayak gitu tuh. Itu ada di bagian tengah biasanya warna pink. Nah, di situ biasanya yang warna pink itu ada kata regular verb dengan irregular verb. Di situ itu nanti ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga ya. Nanti kalau untuk simple past anak-anak lihat kata kerjanya yang kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua itu kata kerja bentuk lampau. Nah, oke, berikutnya anak-anak lihat di kolom berikut kedua sebelahnya ada present perfect tense. Nah, di sini Bu bacakan, Ibu jelas present perfect tense itu suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kegiatannya kalau untuk present perfect tense ini masih berkelanjutan. Kegiatannya dilakukan di masa lalu, tetapi dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Paham nggak? Jadi tense present perfect tense ini menggambarkan satu kejadian dimulai dan berakhir di masa lampau, tapi efeknya masih dirasakan hingga sekarang. Lebih tepatnya lagi, tense present perfect tense ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Paham ya? Nah, kita langsung saja lihat untuk present perfect tense ini bentuk yang digunakan itu adalah dibentuk dengan auxiliary verb, kata kerja bantu ya, have atau has, dan digabung dengan past participle atau kata kerja ketiga itu dalam pembuatan kalimatnya. Nah, untuk lebih tepatnya lihat ke contoh. Nah, di contoh sudah dijelaskan ya. Ada di situ rumus-rumusnya, baik simple past ataupun present perfect tense. Tolong diperhatikan ya. Nah, lihat di sini present perfect tense, di sini rumus dan contohnya. Yang pertama, yang ada lambang ini plus ya, tambah itu artinya kalimat positif. Nah, kalau masuk ke kalimat positif, present perfect tense itu rumusnya S itu subject ditambah have atau has, ini auxiliary verbnya adalah has atau have ya. Terus terakhir itu tambah past participle atau kata kerja ketiga. Ingat, present perfect tense itu pakai kata kerja ketiga. Nah, contohnya adalah I have tried sushi. Nah, saya sudah mencoba untuk membuat sushi ya. Nah, jadi mana yang subjeknya I? Have ini adalah auxiliary verb ya, yang dari rumusnya harus pakai have atau has. Nah, kata kerja ketiga atau past participle-nya itu tried di sini anak-anak ya. Nah, susunya ini ya objeknya. Bisa dilengkapi dengan objek. Kalau kalimat kata terakhirnya setelah kata kerja itu bisa dilengkapi dengan objek atau dengan lain-lain, seperti pokoknya pelengkap aja. Bisa objek ya, bisa keterangan waktu atau segala macamnya.
Oke, yang kedua itu lambang min ya, itu artinya kalimat positif. Rumusnya subject plus have not atau disingkat have not ya, terus atau has not di situ. Nah, setelah itu baru tambahkan past participle atau kata kerja ketiga. Sama aja ya. Tinggal nambahin not aja setelah auxiliary verb, atau auxiliary verb itu yang ibu maksud adalah have atau has. Nah, contohnya I have not tried sushi. Saya belum mencoba untuk buat sushi ya. Yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif ya. Kalau kalimat tanya itu beda ya. Kalau kalimat positif negatif itu pertama kali diawali dengan subjek, baru diikuti auxiliary, baru kemudian diikuti kata kerja ketiga. Sedangkan kalau untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu auxiliary verbnya, kata kerja bantu, diletakkan di depan. Apa ya? Auxiliary verb yang dipakai di sini have atau has untuk present perfect tense. Have atau has-nya itu kita letakkan di depan, baru setelah itu subjek, dan terakhir adalah kata kerja ketiga. Lihat langsung ke contohnya. Jangan lupa anak-anak kasih tanda tanya ya. Nah, have you tried sushi? Sushi. Sudahkah kamu membuat sushi atau pernah kamu membuat sushi ya? Nah, itu dia pembahasan untuk present perfect. Nah, di sini Ibu berikan lagi nih penjelasannya present perfect tense biar lebih jelas. Kita dapat we form the present perfect tense with have or has plus past participle. Kita itu membuat present perfect tense itu dengan have atau has. Ingat anak-anak, have atau has itu adalah kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggrisnya auxiliary verb. Baru ditambahkan past participle ya, kata kerja ketiga. Are you with they? Are you with they itu pakainya kata kerja bantu have. Baru setelah itu anak-anak bisa tambahkan dengan kata kerja ketiga drunk. Drunk itu kata kerja ketiga dari drink. Drink ya. Kata kerja pertamanya drunk, kata kerja ketiganya. Baru ditambahkan dengan objek the milk. Jadilah I have drunk the milk, you have drunk the milk, we have drunk the milk, they have drunk the milk. Berikutnya adalah subjek he, she, it. Ya, subjek orang ketiga tunggal. Itu bisa memakai has ya, has. She has, he has, it has. He has drunk the milk. Ya, ingat-ingat anak-anak ya. She has drunk the milk. It has drunk the milk. Nah, itu adalah penggunaan untuk have atau has-nya. Jadi, kalau have itu dipakai untuk subjek I, you, they, we. Kalau has itu dipakai untuk subjek he, she, it. Oke, baru setelah itu anak-anak tambahkan dengan kata kerja ketiga dan objek atau pelengkap lainnya ya. Oke, semoga bisa difahami. Kalau belum boleh ditanyakan ya. Ingat-ingat penggunaan have atau has-nya biar kalimatnya nggak salah. Berikutnya adalah simple past. Ini rumusnya ya. Dan juga contohnya. Simple past itu bisa ada di sebelah kiri itu ada 4 yang dibulet-buletin itu kegunaannya ya. Kita dapat menggunakannya di masa lalu ya untuk menunjukkan kejadian atau aktivitas tersebut, aktivitas yang sudah memang lengkap terjadi di masa lalu. Contoh pertamanya, I visited my grandmother, stayed for 1 or 2 hours. Nah, kemudian yang kedua, my brother woke up, washed my face, got dressed and left home. Itu contohnya untuk kalimat yang memang kejadiannya untuk simple past ya, cocok ya, kejadian terjadi di masa lampau, selesai juga di masa lampau. Seperti yang pertama, I visited, saya mengunjungi nenek saya dan tinggal atau selama 1 atau 2 jam. Nah, itu sudah terjadi ya. Pakainya kata kerja kedua visited. Yang kedua, my brother woke up. Jadi pakai kata woke up. Ini kata kerja kedua ya. Nah, jadi kakak saya telah membangunkanku ya. Telah membangunkanku. Washed my face. Washed itu kata kerja kedua dari kata wash ya. Membasuh, mencuci mukaku. Got dressed, memakaikan bajuku. And left home, dan kemudian meninggalkan rumah ya. Berikutnya, we can use it for completed action in the past. Jadi sama juga ya, menunjukkan kegiatan di masa lalu yang memang sudah lengkap, sudah complete di masa lampau itu kegiatannya.
He went to Paris 2 days ago. Dia telah pergi ke Paris 2 hari yang lalu. When he went, he subjeknya, when itu kata kerja keduanya ya. To Paris 2 days ago itu kata pelengkapnya ya. Nah berikutnya we show him last Sunday. Kita telah melihatnya last Sunday, minggu lalu. We subjeknya, saw itu kata kerja keduanya anak-anak. Nah udah itu aja bahasannya ya. Yang lain ibu rasa paham. Setelah subjek itu pasti kata kerja kedua. Berikutnya we can use it for single period with time expression. Di sini kita lihat di sini. Jadi perlu diingat ya, kalau untuk simple past pakainya kata kerja kedua. Subjek plus kata kerja kedua baru pelengkap. Terserah pelengkapnya mau ya, pelengkap. Pokoknya subjek plus kata kerja kedua. Berikutnya, I always did my homework on time when I was a student. Saya selalu mengerjakan tugasku tepat waktu ketika saya menjadi pelajar. Nah, mana kata kerja keduanya itu did ya. I always did my homework. Nah, udah satu itu. Saya selalu mengerjakan tugas saya on time when I was student. Jadi yang perlu diingat-ingat, kalau simple past itu pakai kata kerja kedua ya. Itu aja anak-anak, tolong difahami. Contoh berikutnya simple past tense. Ini di rulesnya, aturannya ya. Simple past tense itu kan sudah terjadi kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Makanya kata kerja kedua. Nah di contoh ini, I played, you played, he played, we played, they played, she played. Itu contoh untuk pakai kata kerja regular ya. Jadi ada irregular verb, ada regular verb. Kalau irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. Yang kayak it, at, eaten itu kata kerja tidak beraturan. Jadi bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda, tidak beraturan, tidak bisa dikira-kira. Anak-anak bisa lihat di kamus yang ibu lihat di kertasnya itu yang pink-pink gitu tuh ada di situ ya, yang judul kamusnya kayak 10 juta, 20 juta gitu. Nah, lihat di contohnya. Kalau di contoh ini played semua itu adalah regular verb, kata kerja beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena akhirnya itu dikasih kata ed, akhiran ed, played. Nah, nggak bisa kita main memberi ed aja ke semua kata. Kita lihat dulu itu irregular verb atau regular verb ya. Makanya anak-anak patokannya lihat di kamus ya. Ingat kamus-kamus yang harga 15 ribuan itu ada ya. Kalau kamus Janekol ibu nggak lihat ya. Pokoknya lihat ya, perhatikan. Kita mau pakai irregular verb atau regular verb ya. Jadi he played itu kata kerja beraturan. Seperti studied ya. Studied itu katanya berawal dari kata study, diberi akhiran ed, itu namanya. Jadi itu namanya regular past ya. Kalau yang tidak beraturan, it, at, eaten itu namanya irregular past. Bisa dilihat di kamus untuk lebih detail mana-mana sih kata kerja yang irregular verb, mana-mana sih kata kerja yang irregular verb gitu anak-anak. Semoga bisa dipahami. Ya, di sini kita bahas lagi simple past tense form bentuk ya. Di sini kolom pertama barisannya to be, kolom kedua barisannya verb. Maksudnya ibu jelasin ya. Kolom pertama to be as plus was atau were. Jadi kita pakainya to be-nya itu to be, was atau were. Itu to be yang menunjukkan simple past. Lihat di contoh paling bawahnya, you were lucky, kamu beruntung. She was lucky, kamu beruntung. Jadi pakainya were atau was kalau untuk to be-nya ya. Jadi berikutnya lihat kolom kedua kata kerja verb. Nah, pakainya kata kerja kedua kalau untuk kalimat positif yang kolom pertama. Kalau kalimat negatif kolom kedua itu pakainya kalimat kata kerja pertama ya, karena di sini sudah pakai kata didn't. Nah, berikutnya kata kerjanya itu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif kalimatannya itu biasa si did-nya ini di depan ya, kata bantunya di depan, baru subjek, baru kata kerja pertama. Jadi nggak semua simple past itu bentuk kalimatnya pakai kata kerja kedua. Anak-anak ya, kita lihat dulu dan kita pikirkan dulu kita mau bikin kalimat apa nih. Kalimat
positif, negatif, atau kalimat tanya ya untuk simple past tense-nya. Mau pakai to be atau mau pakai kata kerja ya. Kalau mau pakai to be-nya was atau were yang dipakai kalian tentukan ya. Mau pakai yang mana? Bisa difahami anak-anak ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau untuk to be ke simple past. Kalau untuk to be ingat-ingat aja. Kalau kalimat positif itu to be-nya di tengah setelah subjek ya. Kalau kalimat negatif itu to be-nya di tengah, dilengkapi diberi kata not juga. Nah, masih sama bentuknya dengan kalimat positif. Kalau kita mau pakai buat kalimat interrogatif, kalimat tanya, to be-nya itu di depan, was atau were-nya itu di depan. Nah, penjelasan tambahan ya untuk simple past. Tadi Ibu bahas regular, irregular, biar lebih jelas Ibu bikinkan materinya. Bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past itu harus berupa bentuk kata kerja kedua atau kata kerja masa lampau. Nah, terdiri dari dua jenis ya kata kerja yang Ibu maksud. Ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb ditambahkan imbuhan d atau ed pada akhir kata dasarnya. Seperti ask menjadi asked, decide menjadi decided, look menjadi looked, love menjadi loved. Nah, itu namanya regular verb, bentuknya beraturan. Jadi kenapa beraturan ya, karena cuma ditambahkan e dan d aja, ed atau d. Berikutnya adalah irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, irregular verb, kata kerja tidak mengikuti formula baku d atau ed dan punya bentuk kedua sendiri. Jadi dia tuh nggak beraturan, nggak bisa ditambahin d atau akhiran ed seperti regular verb. Dia sudah memiliki bentuknya sendiri ya. Be menjadi was atau were. Build menjadi built. Ya, jadi build yang pertama itu akhirannya d, built yang kedua itu akhirannya t. Jadi nggak beraturan kan. Nah, kedua begin menjadi began. Nah, choose menjadi choose. Sama aja sih kalau dari segi spellingnya ya, ejaannya. Nah, cuman lihat di sini kata choose-nya. Yang pertama itu double O, yang kedua itu cuman satu O-nya. Break menjadi broke. Do menjadi did. Nah, dia nggak beraturan bentuknya. Pertama, kata kerja pertama beda. Kata kerja kedua pun beda ya. Apalagi kata kerja ketiga juga beda. Beda halnya dengan regular verb. Nah, itu kata kerja pertama, kedua, dan ketiga sangat sama ya. Jadi yang beda itu irregular gitu. Bisa dipahami anak-anak ya tentang penggunaan waktu ya untuk tentang penggunaan kata kerja ya. Oke, berikutnya keterangan waktu untuk simple past. Yang pertama, suatu tahun atau bulan yang sudah berlalu. Nah, ini bentuknya dia itu waktunya ditaruh di depan ya. Bisa dilihat kata yang digarisbawahi in 1945 itu ditaruhnya di awal kalimat, baru diikuti dengan kalimat ya. Nah, itu adalah keterangan waktu yang dipakai. Jadi di depan ya, diletakkan tahun pada kejadian tersebut berlangsung terjadi gitu. Kedua, frase waktu yang didahului last, seperti last week, last month, last year. Nah, last holiday, last itu artinya lalu ya. Contohnya I ate a pizza last week. Last week, nah, taruhnya di belakang. Beda halnya dengan tahun. Kita kalau mau sebutin tahun atau tanggal, taruhnya di depan. Nah, kalau untuk frase waktu didahului last, frase waktu diikuti oleh ago, keterangan waktu lainnya menyatakan waktu lampau, itu taruhnya di belakang ya. Lihat nih nomor 3. She went to the zoo 3 months ago. Ya, 3 months ago taruh di belakang. He spoke English language yesterday. Yesterday taruh di belakang. Nah, gitu. Itu biasa kalau kita bikin simple past ya. Kalau pakai keterangan waktu ya, nggak pakai keterangan waktu juga nggak masalah sih sebenarnya. Itu tapi bagusnya itu pakai keterangan waktu biar kalimatnya lengkap sekali. Orang tidak bertanya kapan waktunya gitu ya. Oke, itu keterangan untuk simple past. Semoga bisa difahami anak-anak ya. Nah, ini tambahan juga untuk present perfect tense ya. For and since.
Jadi kalau pada kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering digunakan itu for and since. Ini penjelasan, dengerin. For digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. I have lived in New York for 5 years. Artinya saya tinggal di New York untuk 5 tahun ya. Nah, kata for di sini bisa dihilangkan dalam kalimat present perfect tense. Artinya, kenapa? Karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti meskipun tidak disertai dengan kata for. Jadi kata I have lived in New York ini bisa dengan kata I have lived in New York 5 years gitu. Jadi for-nya dihilangkan nggak masalah ya, karena artinya masih bisa dimengerti. Kedua, kata since digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Ini Ibu bahas tentang present perfect anak-anak ya, keterangan waktu present perfect. Nah, I have lived in New York since 5 years ago. Saya tinggal di New York sejak 5 tahun lalu. Kata since ini beda dengan kata for. Since ini tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu itu sendiri dan makna kalimat. Jadi nanti makna kalimatnya nggak dimengerti ya. I have lived in New York 5 years ago. Nah, nanti maknanya akan sangat berbeda ya. Jadi kalau untuk since harus digunakan di dalam present perfect tense digunakan ya. Kalau for boleh tidak dipakai, digunakan juga nggak apa-apa, lebih baik. Nah, jadi for and since Ibu ulangi adalah keterangan waktu untuk present perfect tense. Terakhir adalah tugas, anak-anak kerjakan tugasnya ya. Make the example from simple past at least 5. Buatlah contoh dari simple past ya minimal ini 5. Yang kedua, bikin kalimat dari present perfect tense minimal 5 ya. Jadi totalnya ada 10 kalimat. Nanti nilainya Ibu kasih 100. Ya, kurang dari itu ya kurang lagi nilainya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran tentang simple past and present perfect tense. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang belum dipahami boleh tanyakan ke Ibu ya. Lebih enak langsung ya. Tanyakan, boleh di komen, boleh di WA ya. Kirim tugasnya di WA anak-anak, jangan lupa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.